Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Aira sadar ini semua bukan mimpi. Degup jantungnya terlalu kencang dan nyata untuk disebut mimpi. Hanya saja, ia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Kavindra benar-benar ayah kandung Elzio, yang artinya, memang Kavindra lah yang malam itu tidur dengan Aira. Pria itu tidak berbohong saat ia mengatakan Elzio adalah darah dagingnya. Pantas saja semalam Aira merasa menemukan kemiripan dari wajah Kavindra dan putranya. Mungkin saat menyadari itu, Aira masih bisa menyangkal dan berpikiran kalau mereka mirip karena teori seseorang yang mengangkat anak, lama-kelamaan anak itu akan mirip dengannya. Namun, bagaimana dengan sekarang? Kavindra secara langsung mengatakan itu di hadapan Aira. Dan sekarang, ia mendengar cerita tentang tes DNA itu dari para pembantu dapur. Jadi aku nggak salah orang? Laki-laki itu benar-benar dia? Bisik Aira dalam hati. Ada banyak sekali pertanyaan yang bercokol di kepala Aira sekarang. Semua pertanyaan itu seakan merongrongnya dan membuat jantungnya terus berdegup kencang. Kalau itu memang benar, berarti selama ini aku dibohongin sama Mama dan Dira. Kenapa? Kenapa mereka bohongin aku? Terus gimana bisa mereka tahu kalau kakak Vindra itu ayah kandung anakku? Apa jangan-jangan? Sejujurnya, selama ini Aira selalu berusaha melupakan tentang tragedi nahas tersebut. Ia tidak ingin berpikir apapun yang berhubungan dengan itu. Aira tidak berusaha mencari informasi tentang pria yang meniturinya, tidak mencari tahu mengapa ia bisa berakhir di kamar itu, dan bahkan tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk meminta pertanggungjawaban dari pria itu. Saat pulang dari hotel, Aira tidak berpikir untuk menanyakan mengapa Ibu Andri pulang lebih dulu ke rumah, dan tidak bertanya apakah arisan itu tetap berlangsung atau tidak. Ia justru ketakutan kalau wanita tersebut memarahinya dan menuduhnya yang tidak-tidak karena semalaman tidak pulang. Sekarang, Aira menyadari rasa takutnya yang luar biasa saat itu membuatnya berlaku seperti orang bodoh. Seharusnya waktu itu ia bisa berpikir lebih jernih. Ada banyak pertanyaan yang semestinya ia tanyakan kepada Ibu Andri, tetapi tidak dilakukannya karena terperangkap rasa takut. Apa jangan-jangan Mama terlibat dengan kejadian malam itu? Bisik Aira dalam hati. Aira juga baru teringat saat ia pulang dari hotel, Ibu Andri sepertinya tidak kaget dan malah menyambutnya dengan baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Aira semakin merasa lemas. Aira seakan disodori ribuan kepingan puzzle paling sulit di dunia. Ingin rasanya ia bertanya langsung kepada Ibu Andri dan Indira, tetapi ia yakin mereka pasti tidak akan mengaku dan berusaha membuatnya tidak lagi membahas hal tersebut. Rasa percaya Aira kepada kedua wanita tersebut memudar setelah ia tahu dirinya telah dibohongi oleh mereka. Aku harus nyari tahu sendiri kebenarannya. Atau aku nanya Mas Andri aja, ya? Siapa tahu dia tahu sesuatu. Batin Aira lagi. Aira terkesiap saat menyadari suara langkah kaki mengarah ke arahnya. Itu pasti salah satu pembantu. Ia langsung cepat-cepat berdiri dengan tegap dan pergi dari tempat tersebut. Tadinya Aira ingin pergi ke kamar untuk menenangkan diri sejenak, tetapi saat melewati tangga, ia merasa seperti mendengar renyekan bayi. Baby El udah bangun. Gumam Aira. Mau tidak mau, Aira pun naik ke lantai atas dan pergi ke kamar Elzio. Seperti biasa, ia melihat Sus Ilai kewalahan menangani Elzio. Aira menghela napas berat. Bahkan untuk tersenyum kepada Sus Ilai pun ia kesulitan. Ia masih merasa mengawang setelah mendengar semua hal mengejutkan tadi. Syukurlah Sus Aira udah datang. Si Dedek tadi kaget dengar saya bersin. Sus, jadinya dia kebangun deh. Ucap Sus Ilai tampak lega melihat Aira. Aira mengangguk dengan tatapan kosong. Tanpa mengatakan apapun, ia mengambil Elzio dari gendongan Sus Ilai. Nah, kan?
Mulai anteng dia sama mama kawenya, kata Sus Ilai sarkas. Ia penasaran dengan respon Aira, tetapi yang didapati hanyalah wajah tanpa ekspresi. Aira seakan tidak mendengar perkataannya. Ada apa? Ya? Sus Aira kok kayak orang syak gitu? Tanya Sus Ilai dalam hati. Kalau gitu saya turun dulu, ya, Sus. Mau bantuin bibi yang lain masak buat makan siang? Kata Sus Ilai yang merasa kikuk setelah ucapannya tidak dibalas Aira. Aira tersenyum tipis sekali. Itu pun dilakukannya dengan terpaksa. Iya, Sus. Jawabnya singkat. Semua udah aman, kok. Itu saya udah bikinin susu buat si Dedek. Kalau kurang, Sus bisa langsung bikin lagi. Semua perlengkapannya udah saya siapin. Kata Sus Ilai lagi sebelum benar-benar pergi dari kamar itu. Aira mengangguk paham. Terima kasih. Balasnya. Sepeninggal Sus Ilai, Aira terduduk lemas di kasur. Ia mengambil botol susu Elzio dan mulai menyusukannya ke bayi tersebut. Untung saja tangis anak itu perlahan mereda. Aira menatap wajah putranya dengan hati berkecamuk. Pantas aja Tuan Kafi kelihatan sayang banget sama kamu. Ternyata dia memang ayah kandung kamu, Nak. Gumam Aira dengan hati mencelos. Aira teringat saat pertama kali ia bertemu Kavindra di kamar tersebut. Saat itu, Kavindra tidak terlihat terkejut berlebihan, seakan ia memang terkejut karena ada orang asing di rumahnya, bukan karena bertemu wanita yang menjadi ibu dari anaknya. Dari gelagat Kavindra selama ini, ia juga menunjukkan bahwa dirinya sepertinya benar-benar tidak mengenal Aira. Kalau memang Tuan Kavindra laki-laki itu, kenapa dia nggak ngenalin aku? Kenapa semua membingungkan? Aira rasanya ingin menangis karena serbuan semua pertanyaan tersebut. Aira tiba-tiba ingat Indira pernah mewanti-wantinya agar jangan memberitahu Kavindra bahwa ia adalah ibu kandung Elzio. Apa itu artinya Kavindra memang tidak mengenalnya? Apa Tuan Kavi udah lupa ya dengan kejadian malam itu? Gimana bisa dia nggak ingat sama perempuan yang dia tiduri? Apa dia juga dalam posisi nggak sadar? Otak Aira mulai berspekulasi tentang hal tersebut. Ia menebak apa mungkin malam itu Kavindra mabuk dan menganggap ia perempuan bayaran. Pagi itu Aira memang langsung pergi tanpa menunggu Kavindra bangun. Apa karena itu Kavindra lupa wajah perempuan yang ditidurinya? Tapi tetap aja aneh. Gimana kami tiba-tiba bisa ada di kamar yang sama? Gumam Aira lagi. Semakin ia memikirkan semua kemungkinan itu, semakin Aira pusing dibuatnya. Namun, setidaknya ada satu hal yang jelas. Ibu Andri dan Indira benar-benar sudah membohonginya, dan bahkan mungkin membohongi Kavindra. Apa mungkin Mama dan Indira manfaatin anakku supaya Dira bisa menikah dengan Tuan Kavindra? Pikir Aira. Hati Aira panas luar biasa memikirkan hal tersebut. Bukan karena cemburu, tetapi karena kemungkinan putranya telah dimanfaatkan. Ia bertekad akan mencari tahu semuanya mulai detik ini juga. Aku nggak mau dibohongin terus. Mulai sekarang, aku nggak akan langsung percaya dengan apapun yang mereka bilang. Lihat aja, aku nggak akan tinggal diam kalau sampai terbukti mereka manfaatin anak aku. Gumam Aira. Tatapan kosong Aira berubah menjadi kilat tajam. Ia terlalu baik kepada semua orang selama ini, sehingga siapapun bisa dengan mudah membodohinya tanpa ia sadari. Mulai sekarang, Aira pastikan ibu mertuanya dan Indira tidak akan bisa membodohinya lagi. Kamu tenang aja, ya, Nak. Mama nggak akan biarin siapapun manfaatin kamu. Mama akan lindungin kamu sampai titik darah penghabisan. Bisik Aira sambil tersenyum menatap sang putra yang ketiduran saat meminum susu. Siang menuju sore, Aira keluar dari kamar Elzio karena putranya itu tidur dan sudah dijaga Sus Ilai. Ia bermaksud turun ke lantai bawah. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa lakukan untuk membantu pelayan lainnya. Begitu hampir tiba di tangga, ia berpas-pasan dengan Indira yang baru pulang dari mall.
Aira melihat ada banyak sekali paperback di tangan adik iparnya tersebut. Kalau biasanya Aira akan langsung menyapa Indira, tetapi kali ini ia tetap diam dengan hati riuh sampai wanita itu duluan yang menyapanya. Mbak Aira! Aira melihat gelang baru yang Indira kenakan. Sepertinya baru dibeli dari mall. Kamu dari mana, Dir? Tanya Aira pura-pura tidak tahu. Biasa habis belanja. Ya beginilah kalau punya suami yang sayang dan royal banget, jadi nggak ada kerjaan lain selain ngabisin uang suami. Kata Indira lagi. Nggak ada kerjaan lain katanya. Lalu dia mengangkat anak Aira untuk apa? Aira hanya tersenyum tanpa menjawab ucapan Indira. Sungguh, ia tak tertarik sedikit pun dengan pembahasan tersebut. Indira sendiri langsung beranjak menuju kamar Kavindra setelah puas pamer kepada Aira. Indira sama sekali nggak nanya tentang Baby L sedikit pun. Dia kayaknya benar-benar nggak peduli sama Baby L. Bisik hati Aira. Apa yang terjadi barusan membuat Aira semakin yakin bahwa Indira hanya ingin memanfaatkan anaknya agar dinikahi Kavindra. Setelah melihat betapa senangnya wajah Indira barusan, Aira juga yakin bahwa alasan utamanya tak lain karena harta. Melihat betapa besar dan mewahnya rumah Kavindra, Aira yakin pria itu pasti sangat kaya raya. Dan Indira memanfaatkan bayi Aira agar bisa hidup enak. Kalau Indira benar-benar berniat menolong Aira dan serius menganggap Elzio anaknya, wanita itu pasti menjadi ibu yang baik. Paling tidak sesekali ia akan ikut merawat Elzio dan menjalin kedekatan dengan anak itu. Namun apa nyatanya? Indira malah sibuk menikmati uang Kavindra. Ia tak pernah lagi mengurus anaknya, apalagi semenjak Aira menetap di rumah itu. Sekarang, satu persatu kepingan puzzle itu mulai Aira fahami. Namun, masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Untuk saat ini, Aira hanya bisa menahan kekesalannya atas kelakuan Indira dan ibu mertuanya. Aku bakal cari bukti lainnya. Tekad Aira. Aira menghela napas gusar. Ia akhirnya mulai beranjak ke lantai bawah. Perempuan itu berjalan menuju dapur. Di sana, ada Bimina yang baru saja memanaskan sup bakso. Sus Aira, udah makan siang, Sus? Sapa Bimina. Tadi udah, Bi, apa masih ada yang belum dikerjakan? Biar saya bantu. Jawab Aira. Udah selesai semua kok, Sus. Hari ini menu makan malam kita cincang daging, ayam goreng lengkuas, sama sup bakso. Sus Aira mau makan lagi? Aira menggelengkan kepala. Sebenarnya ia merasa tidak enak karena tidak pernah membantu orang dapur memasak. Ia selalu tinggal makan saja. Ditambah lagi sekarang ada Andri di rumah tersebut. Ia jadi tidak enak hati kalau seenaknya memberikan Andri makanan yang dimasak para bibi. Biminah, ada stak bahan masakan? Enggak, biar saya gantiin uangnya. Tanya Aira. Hah? Maksudnya gimana, Sus? Tanya Biminah tidak paham. Saya mau masak buat suami saya, tapi belum ada bahannya. Biar saya gantiin bahan yang ada aja. Jelas Aira. Ya ampun, nggak perlu kayak gitulah, Sus. Makan aja masakan yang ada. Kan yang penting porsinya disesuaikan aja. Ngapain pakai beli bahan di sini segala? Balas Biminah yang tak habis pikir dengan keinginan Aira. Saya kebetulan lagi bosan juga, Bi, nggak tahu mau ngapain. Badan saya pegal kalau nggak gerak. Jawab Aira beralasan. Memangnya Den Elzio kemana? Baby lagi tidur, Bi, jadi bahan apa yang bisa saya pakai? Saya janji ganti uangnya. Biminah sontak geleng-geleng kepala. Ia tiba-tiba teringat ada stak cumi yang belum dimasak dan sudah 2 hari di kulkas. Ya udah, di kulkas ada cumi. Mbak Aira masak aja. Gak usah pakai ganti uangnya segala. Masaknya dilebihin aja biar Tuan sama Nyonya juga kebagian. Ucap Bimina akhirnya. Aira tersenyum dan berterima kasih. Kalau gitu saya masak sekarang, ya
Bi, iya, periksa aja itu kulkasnya. Seingat Bibi ada bahan-bahan sayur, dimasak aja daripada keburu layu. Aira mengangguk paham. Oke siap, Bi. Mau dibantuin nggak? Nggak usah. Bi Mina istirahat aja. Tolak Aira. Jadilah akhirnya Aira menghabiskan waktunya memasak seorang diri di dapur tersebut. Ia memasak cumi bumbu hitam dan capcay sederhana. Sesuai pesan Biminah, ia memasak sekaligus banyak agar yang lain bisa ikut merasakannya. Setelah memasak, Aira beristirahat sejenak melepas capek di ruang makan. Barulah setelah itu, ia kembali ke lantai atas untuk melihat apakah Elzio sudah bangun atau belum. Ternyata bayi tersebut sudah bangun dan tumben anteng di gendongan Sus Ilai. Karena hari sudah sore, Aira pun mengajak Sus Ilai memandikan Elzio. Lebih tepatnya, Aira yang memandikan dan Sus Ilai yang menyiapkan semua perlengkapan mandinya. Wah, si Deda udah wangi nih, Sus. Saya tadi udah mandi waktu dia bobo. Sus Aira mending mandi juga deh. Biar saya yang jaga mumpung baby El lagi anteng. Kata Sus Ilai. Aira mengangguk setuju. Ia memang mulai merasa risih karena tubuhnya lengket oleh keringat. Wanita itu pun turun ke lantai bawah, menuju kamarnya. Setelah mandi, Aira mulai gelisah karena Andri tak kunjung pulang. Ia menunggu sang suami di ruang tamu sambil sekalian membersihkan debu sofa. Pendengaran Aira yang tajam tiba-tiba mendengar langkah kaki seseorang. Ia langsung bergegas menuju pintu utama, mengira yang datang adalah Andri. Perempuan itu terkesiap karena yang ditemuinya ternyata justru Kavindra yang baru pulang entah dari mana. Aira tanpa sadar menatap Kavindra dengan intens. Teringat dengan kejadian hari itu, di mana ia melihat Kavindra tertidur nyenyak di sebelahnya dalam keadaan tanpa pakaian. Kenapa kamu gak mengenali aku? Batin Aira tanpa sengaja bertanya seperti itu. Kenapa berdiri di situ? Suara Kavindra menyadarkan Aira. Aira sontak menundukkan kepala. Maaf, saya lagi nunggu suami saya. Jawabnya. Kavindra langsung melengos dengan wajah datar begitu mendengar jawaban Aira. Ia tak lagi bertanya dan melangkah pergi ke lantai atas. Aira masih terus menatap punggung Kavindra sampai pria itu tak terlihat lagi. Aira menghela napas berat. Nanti aku harus nanya ke Mas Andri. Siapa tahu dia tahu sesuatu. Gumamnya. Sayangnya, sampai malam Andri tak juga pulang ke rumah tersebut. Aira berusaha menelponnya, tetapi nomor pria itu tidak aktif. Aira sampai kesal sendiri dibuatnya. Mas Andri kemana? Sih, kalaupun sibuk saya nggak ngabarin biar aku nggak cemas gini. Ucap Aira berbicara sendiri. Aira akhirnya memutuskan pergi ke kamar Elzio. Di sana, Sus Ilai malah menyuruhnya makan malam terlebih dahulu. Sus Ilai akan makan nanti setelah Aira kembali ke kamar itu. Aira kembali turun ke lantai bawah, menuju dapur. Saat melewati meja makan, ia agak terkesiap karena mendapati Kavindra tengah menikmati makan malam sendirian tanpa Indira. Biminah juga berada di sana dan baru saja meletakkan segelas jus orange. Aira mengangguk sopan kepada Kavindra. Pria itu juga mengangguk singkat tanpa mengatakan apapun. Aira bergegas menuju meja dapur dan mengambil jatah makan malam. Ia duduk atas sebuah karpet dan mulai menyuapkan makanan ke mulutnya. Bi, siapa yang masak cumi dan sayur ini? Suara lantang Kavindra yang bertanya kepada Biminah sontak membuat kunyahan Aira terhenti. Jantungnya mendadak berdegup kencang. Kenapa dia nanya soal masakanku? Apa jangan-jangan rasanya nggak enak? Atau kasinan? Batin Aira cemas. Takut nantinya dimarahi saat Kavindra tahu itu adalah masakannya. Memangnya kenapa, Tuan? Biminah balik bertanya. Enak. Saya suka. Sering-sering masak ini. Jawab Kavindra tetap dengan ekspresi datarnya. Hanya saja, ada binar senang yang terlihat di matanya. Yang masak Sus Aira,
Tuan. Aira semakin deg-degan karena ternyata Kavindra memuji masakannya. Ia tanpa sengaja mencuri pandang ke arah Kavindra. Ternyata, di saat bersamaan Kavindra juga menatap ke arahnya. Aira cepat-cepat menunduk dan melanjutkan makannya. Biminah pergi dari tempat tersebut setelah menyediakan semuanya. Suasana di ruangan itu terasa sunyi. Aira berusaha cepat-cepat menghabiskan makanannya tanpa melihat ke arah Kavindra lagi. Kavindra duduk sendiri di meja makan dan diam-diam mencuri pandang ke arah Aira. Kavindra tiba-tiba berdiri dan pergi ke dapur. Aira yang menyadari itu langsung berdiri. Kavindra ternyata berjalan menuju kulkas. Aira tidak berniat lagi menghabiskan makanannya. Untung saja hanya tinggal sedikit. Ia bergegas mengambil piring dan gelas kotornya lalu meletakkannya di wastafel. Dengan gerakan cepat, Aira membersihkan peralatan makan tersebut dan langsung meletakkannya begitu saja. Ia buru-buru pergi dari tempat tersebut menuju lantai atas. Entah mengapa, ia langsung bernapas lega sambil mengusap dadanya setelah berada jauh dari Kavindra. Saya udah selesai makan, Sus. Sekarang biar saya yang jaga baby L. Sus Ilai makan dan langsung istirahat aja, ya. Ucap Aira. Sus Ilai mengangguk setuju. Setelah berbasa-basi sejenak, ia pun pergi dari kamar tersebut. Tinggallah Aira bersama putranya yang mulai terlihat mengantuk. Aira pun meletakkan Elzio ke boks bayi. Ia duduk di kursi sebelah boks tersebut sambil bergumam melantunkan lagu tidur. Seperti kemarin, Aira tak hanya berhasil menidurkan Elzio, tetapi lagi-lagi ia juga ketiduran di samping boks bayi tersebut. Entah berapa lama Aira terlelap dalam mimpinya. Ia tiba-tiba terusik saat tubuhnya terasa melayang juga mencium wangi maskulin yang menyeruak masuk ke hidungnya. Lalu ia seakan mendarat di tempat empuk sepertinya di ranjang. Begitu Aira membuka mata, ia sontak kaget karena wajah seorang pria begitu dekat dengannya. Dan pria itu adalah Kavindra. Bab 28. Ternyata benar. Tuan. Kavindra hanya mengerjap satu kali sebagai responnya saat tahu Aira bangun. Bukannya menjauh, ia justru mendekatkan wajahnya ke wajah Aira. Aira seketika menegang. Ia seolah masih berada di alam mimpi dan tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Ia terbelalak saat wajah Kavindra benar-benar hanya berjarak sekitar 2 cm dari wajahnya. Normalnya, respon Aira seharusnya langsung mendorong tubuh Kavindra ataupun mengalihkan wajah, atau paling tidak berteriak agar Kavindra menjauh darinya. Namun tidak, Aira tidak melakukan satu pun dari opsi itu. Aira justru terpaku seakan tubuhnya disihir oleh Kavindra agar tidak bisa bergerak. Jantung Aira berdegup sangat kencang. Tubuhnya terasa begitu lemas sampai untuk sekedar menggerakkan tangan pun ia tak bisa. Kavindra seperti memiliki kekuatan menyabotase otak Aira agar si otak tidak memerintahkan tubuhnya melakukan perlawanan. Wajah Kavindra semakin dekat. Aira dapat merasakan dan mendengar deru napas pria tersebut dengan jelas. Aroma maskulin yang menguar dari tubuh Kavindra semakin tercium jelas. Darah Aira berdesir hebat saat hidungnya mulai bersentuhan dengan hidung pria tersebut. Dalam hati Aira berkata, "Lawan Aira! Dorong dia!" Namun, otak Aira malah memerintahkan matanya untuk tertutup. Dan Aira seakan tuli tak dapat mendengar suara hatinya sendiri. Ia perlahan memejamkan mata, seakan pasrah menerima sebuah ciuman dari Kavindra. Tidak ada yang terjadi. Hidung mereka bahkan tidak lagi bersentuhan. Terdengar pergerakan yang menjauh dari kasur. Tak ada lagi beban yang serasa mengukung tubuh Aira. Kavindra tidak mencium Aira. Pria itu malah menjauh dari ranjang tersebut. Aira yang menyadari itu langsung membuka mata. Benar. Kavindra sudah tidak ada lagi di atasnya. Aira langsung terduduk dan spontan mencari keberadaan pria tersebut. Tampak Kavindra yang melangkah keluar dari kamar itu. Aira sontak memegang dadanya sendiri. Degup jantungnya masih kencang bukan main. Diam-diam, ia bingung mengapa Kavindra pergi begitu saja dari kamar itu.
Dasar Aira bodoh. Kenapa aku malah menjamin mata seolah-olah aku pasrah kalau dia mau nyium aku? Dan kenapa? Aira tak kuasa melanjutkan gumamannya. Ia benar-benar tak mengerti mengapa ada rasa kecewa saat Kavindra tidak jadi menciumnya. Apa yang aku pikirin sebenarnya? Gak boleh. Aku gak boleh kayak gini. Batin Aira. Aira bahkan sampai memukul-mukul kepalanya sendiri karena menyesali apa yang dilakukannya tadi. Ia jadi berpikir, apa jangan-jangan Kavindra hanya sedang mengetesnya? Pria itu ingin tahu apakah Aira memang berniat menggodanya atau itu hanya dugaan pria itu saja. Dan Aira dengan bodohnya seakan membuktikan kalau tuduhan itu benar. Tuan Kavi pasti mikir aku memang wanita murahan dan berusaha godain dia. Keluh Aira lagi. Aira tiba-tiba teringat dengan Elzio. Ia langsung mengecek putranya tersebut dan lega melihat anak itu tidur lelap. Mama turun dulu, ya, nak. Bisik Aira. Aira keluar dari kamar tersebut. Kembali deg-degan saat melewati kamar Kavindra. Entah di mana keberadaan pria itu. Aira tidak melihatnya dimanapun. Perempuan itu langsung pergi menuju kamar Sus Ilai di lantai bawah. Ia meminta maaf karena tiba-tiba membangunkan perempuan tersebut. Aira meminta Sus Ilai beristirahat di kamar Elzio karena ia ingin kembali ke kamarnya untuk mengecek sang suami. Untung saja Sus Ilai tidak marah dan langsung pergi ke lantai atas. Aira jadi tenang kembali ke kamarnya. Saat membuka pintu kamar, Aira berharap menemui suaminya di dalam. Namun nyatanya nihil. Pria itu benar-benar belum pulang sampai sekarang. Aira mengambil HP-nya yang terletak di nakas, memeriksa apakah ada SMS atau panggilan tidak terjawab dari sang suami. Dan lagi-lagi nihil. Andri sepertinya lupa atau memang tidak kepikiran untuk mengabari Aira sedikit pun. Aira yang masih merasa mengantuk akhirnya memutuskan untuk tidur di kamar tersebut. Ia berusaha melupakan apa yang tadi terjadi di kamar Elzio. Namun sayangnya, ia malah tidak bisa tidur. Pikirannya berkelana kemana-mana. Sampai akhirnya matanya tiba-tiba terbuka lebar saat menyadari sesuatu. Apa malam itu yang mindahin aku ke kasur juga Tuan Kavi? Tanya Aira dalam hati. Aira berusaha menghindari bertemu Kavindra pagi harinya. Ia memilih untuk membersihkan rumah atau membantu pelayan lainnya. Biarlah untuk kali ini Sus Ilai yang mengurus dan memandikan Elzio. Aira tahu biasanya Kavindra pasti mampir ke kamar bayi itu sebelum berangkat kerja. Sus, pagi ini bisa urus baby El dulu, kan? Saya masih nungguin suami saya, dari semalam belum pulang. Takutnya dia pulang pas saya di sini. Nanti dia bingung mau sarapan. Ucap Aira kepada Sus Ilai. Iya, nggak apa-apa, Sus. Kan ini tugas saya juga. Jawab Sus Ilai. Makasih, ya, Sus. Maaf ngerepotin. Kok ngerepotin? Enggak kok, Sus. Justru saya harusnya terima kasih karena Sus Aira yang lebih banyak jagain si Dedek daripada saya. Ya udah, saya turun lagi, Sus. Aira cepat-cepat keluar dari kamar tersebut dan turun ke lantai bawah. Ia takut berjumpa dengan Kavindra yang mungkin mau pergi ke kamar Elzio. Setibanya di bawah, ia lekas mengambil kemoceng dan mulai bekerja. Sialnya, Aira malah berpapasan dengan Kavindra saat ia membersihkan sebuah lemari kaca. Pria itu awalnya hanya berdiri sambil menatap ke arah Aira. Aira yang menyadari hal itu langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Ia tidak akan membiarkan pria itu membahas kejadian semalam. Aira baru bisa bernapas lega saat Kavindra akhirnya selesai sarapan. Pria itu juga sudah mampir ke kamar Elzio. Saat Kavindra keluar dari rumah, Aira langsung beristirahat sejenak di ruang tamu karena ngos-ngosan setelah bersih-bersih. Untung Tuan Kavi udah pergi. Gumam Aira. Aira seketika mencubit keras pipinya sendiri. Ya ampun, kenapa aku harus ngehindar dari dia? Tuan Kavi pasti nganggap aku orang aneh. Batinnya sesal.
Setelah tubuhnya agak mendingin, Aira memutuskan untuk mandi yang kedua kalinya. Ia memang tipe orang yang risih kalau tubuhnya lengket karena keringat. Saat mandi, entah mengapa Aira tiba-tiba teringat lagi dengan apa yang dilakukan Kavindra semalam. Betapa wajah pria itu sangat dekat dengan wajahnya. Udah, cukup, Aira. Ada apa denganku? Tolong lupain hal itu. Aku nggak boleh kayak gini. Lupain, lupain. Aira memarahi dirinya sendiri. Setelah mandi, Aira pergi menuju dapur. Ia lapar dan bermaksud ingin sarapan. Untuk sampai di dapur, Aira harus melewati ruang makan terlebih dahulu. Semakin ia mendekati tempat tersebut, semakin ia mendengar suara seseorang yang dikenalinya. Mama? Gumam Aira. Aira tadinya ingin memasuki ruangan tersebut dan menyapa sang ibu mertua yang ternyata bertandang ke rumah itu. Namun, langkahnya terhenti begitu saja. Alih-alih mendatangi Ibu Andri yang sedang berbincang dengan Indira, ia justru bersembunyi di balik dinding. Dalam hati, ia berharap beberapa pertanyaannya terjawab hari ini. Mama mau kondangan, Dir. Uang mahar yang kemarin kamu kasih udah habis. Sekarang Mama nggak ada duit buat persiapan ke kondangan itu. Terdengar suara Bu Maira. Aira mendengar Indira berdecak kesal. Mama sekalinya datang malah bahas duit. Kenapa? Nggak ada duitnya? Nggak ada kalau duit tunai. Tapi ruangan tersebut hening sejenak. Tak lama kemudian terdengar Ibu Andri berseru senang. Membuat Aira penasaran apa yang terjadi. Ia diam-diam sedikit mengintip untuk melihat apa yang dilakukan kedua wanita tersebut. Ternyata Indira tengah menunjukkan sebuah kartu berwarna hitam kepada ibunya. Mama tahu ini apa, kan? Ia akhirnya kembali bicara. Ibu Andri mengangguk dengan penuh semangat. Ya tahulah. Itu black card. Biasanya Mama cuma bisa lihat di TV. Jawabnya dengan mata berbinar-binar. Tangan Ibu Andri bergerak untuk mengambil kartu tersebut, tetapi ternyata Indira menahan kartu itu dan menariknya menjauh dari sang ibu. Eits, jangan sembarangan, Ma. Ucap Indira. Ibu Andri berdecak sebal. Kamu jangan pelit-pelit, Dir. Ingat, ini semua karena rencana Mama. Kalau bukan karena rencana Mama yang bikin kamu jadi istrinya Kavindra, kamu gak mungkin bisa ngerasain megang black card kayak gitu. Kamu harus balas budi karena Mama yang udah bikin kamu jadi orang kayak gini. Ucapnya menggebu-gebu. Indira sontak melotot mendengar ucapan ibunya. Ia menoleh ke arah dapur dan sekitar, memastikan tidak ada siapapun yang berada di tempat tersebut. Iya, jangan keras-keras ngomongnya, Ma. Kalau kedengeran orang gimana coba? Kau tegur Indira. Ia menghela napas lega karena tidak ada pembantu yang berada di dapur. Indira benar-benar tidak menyadari kalau ada seseorang yang diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Barusan Aira cepat-cepat bersembunyi saat mendengar teguran Indira kepada Bu Maira. Jantung Aira berdetak sangat kencang. Apa maksudnya itu? Rencana apa yang mereka bicarakan? Bisik Aira dalam hati. Aira kembali menajamkan telinganya untuk mendengar pembicaraan kedua wanita tersebut. Ia hanya bisa berharap tidak ada pembantu lain yang datang ke sana agar ia bisa terus mendengar obrolan mereka. Makanya ayo shopping, Dir. Mama nggak sabar lagi mau beli baju sama tas mewah buat datang ke kondangan itu. Sekalian beli perhiasan, ya? Ajak Ibu Andri yang benar-benar terdengar bersemangat. Sebenarnya Mas Kafe ngasih kartu ini buat keperluan syukuran anaknya. Ma, jadi nanti kita beli sekalian, ya? Duh, repot banget, Dir. Kenapa nggak nyuruh pembantu kamu aja, sih? Mas Kafe ngasih kepercayaannya ke aku, Ma. Ya udah, deh. Urusan beli keperluan syukuran mah gampang. Yang penting beliin Mama baju sama tas baru, ya? Perhiasan juga, tapi jangan yang mahal-mahal banget, Ma. Nanti Mas Kafe curiga lagi. Iya.
bawel kamu tuh. Tapi ada untungnya juga. Ya, Dir, bayi itu hidup. Coba dulu kalau si Aira nurutin kemauan Andri buat gugurin itu anak, mungkin sekarang kita nggak bakal kaya. Dir. Iya, Ma, seandainya aja itu anak aku bakal jadi perempuan paling beruntung di dunia ini. Kamu sih malah hamil anak laki-laki brengsek yang nggak bertanggung jawab. Bukannya kayak malah jadi apes nggak bisa lanjut kuliah, kan? Bisa nggak jangan bahas itu lagi? Ma, aku nggak jadi beliin Mama tas baru, ya? Gitu aja ngambek. Iya, nggak Mama bahas lagi. Ya udah biarin aja lah, kemarin nasib kamu kurang beruntung. Yang penting kan Aira nggak tahu yang sebenarnya. Lagian nih, ya, sebodoh-bodohnya kamu, lebih bodoh lagi si Aira. Ada untungnya juga si Andri nikahin cewek kampung belum kayak dia. Jadi gampang dimanfaatin. Darah Aira seakan mendidih mendengar ucapan jahat itu keluar dari mulut ibu mertuanya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ada dorongan dalam dirinya untuk menghampiri kedua wanita licik itu dan melabrak mereka habis-habisan. Namun, Aira tetap bertahan di tempat persembunyiannya. Tahan, Aira. Dengerin dulu sampai selesai. Bisik Aira dalam hati. Tapi kasihan juga aku sama Mas Andri. Ma, secara nggak langsung dia malah dapat barang bekas. Suara Indira terdengar lagi. Halah, kamu kayak nggak tahu abangmu aja, Dir. Dia juga nakal, suka main perempuan. Lagian waktu Mama ngejual Aira, kan Andri juga tahu. Mama minta izin dulu sama dia pas rentenir kampret itu maksa mau ngambil kamu. Deg. Jantung Aira berdebar cepat karena amarah. Badannya sampai bergetar hebat mengetahui ibu Andri menjualnya. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Andri tahu tentang hal tersebut. Aira benar-benar ingin meledakkan amarahnya saking emosinya ia mendengar semua hal tersebut. Bisa-bisanya 3 orang yang berusaha ia percayai, benar-benar membodohinya habis-habisan. Yang paling tidak ia sangka melakukan itu adalah Andri. Bagaimana bisa pria itu mengizinkan Bu Maira menjualnya kepada rentenir? Aira jadi muak mengingat respon Andri yang saat itu bertingkah seperti orang yang paling tersakiti ketika Aira dinyatakan hamil. Ia juga menyesal karena sempat-sempatnya merasa bersalah kepada pria tersebut. Tapi seandainya waktu itu aku yang Mama bawa ke hotel itu, mungkin aku ya yang bakal tidur sama Mas Kavi. Belum tentu juga. Si Aira kan bisa tidur sama Kavindra karena dia salah kamar. Harusnya dia ke kamar si rentenir itu, tapi malah masuk ke kamarnya Kavindra. Udah nasibnya dia kali. Udah, Ma, jangan ngobrolin itu lagi. Kenapa memangnya? Kamu cemburu? Iri sama si Aira? Kan sekarang yang ngerasain enaknya itu kamu, Dir. Bukan itu. Ma, aku takut ada yang dengar. Takutnya dinding di rumah ini ada matanya. Ya udah deh. Mending kita ke mall sekarang. Yuk. Ayo, Ma. Terdengar suara Indira dan Bu Maire menggeser kursi. Aira cepat-cepat berlari ke balik sebuah lemari besar dan bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, tampaknya Ibu Andri dan Indira pergi meninggalkan ruang makan. Aira menatap punggung mereka dengan mata berkilat-kilat penuh amarah. Ia mengepalkan telapak tangannya keras-keras di tempat persembunyiannya tersebut. Bab 29, Cinta. Aira berisak di kamarnya. Ia meremas dadanya kuat-kuat, berusaha menahan rasa sesak yang begitu menyakitkan di sana. Jadi malam itu aku dijual ke rentenir sama Mama dan Mas Andri tahu soal itu. Lalu, mereka malah playing victim pas tahu kalau aku hamil. Aira geleng-geleng kepala. Ia merasa benar-benar bodoh karena baru tahu semua fakta ini. Sungguh keterlaluan keluarga mertuanya itu. Mereka tega memanfaatkan Aira sampai seperti ini hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Gak cuma memanfaatkanku, sekarang mereka malah manfaatin anakku juga. Bayi yang masih kecil dan gak tahu apa-apa. Ya Allah, tega sekali mereka. Apakah tidak cukup mereka membuat Aira menderita selama ini? Di mana sebenarnya hati nurani mereka?